Cek 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du, sahabat dermawan sekalian, para pejuang kemanusiaan di aksi cepat tanggap dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga kita pada hari ini Allah berikan kenikmatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, sehingga itu merupakan alasan kuat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para ahlul bait beliau, dan kita semua selaku umatnya, semoga diberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dermawan, para pejuang kemanusiaan ACT dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Muhammad Naim selaku moderator pada kajian sore hari ini, yaitu kajian Palestina Freedom pada tema menjaga kehormatan Islam. Pasti semua bertanya-tanya, ada apa dengan Islam? Ada apa dengan kehormatan Islam? Apakah itu sebuah masalah untuk kita semua? Masya Allah, luar biasa. Pada hari ini kita menyaksikan di berbagai sosial media, dari video ataupun dari gambar, bahwasanya Islam saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, tema ini kita angkat untuk menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah semangat untuk kita semua, agar menaruh perhatian yang lebih kepada Islam. Menjaga kehormatan Islam ada sebuah tanggung jawab kita semua selaku umat manusia, umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya yang ada di sekitaran Asia, tapi untuk seluruh dunia Islam harus menjaga kehormatan Islam. Bayangkan, kita punya saudara, kita punya ibu, kita punya kakak, ketika kehormatannya sedang diusik atau kehormatannya diganggu, maka kita pasti dari anggota keluarga akan menjaganya dengan sekuat tenaga. Apalagi dengan agama kita, landasan utama kita bisa hidup. Ya, semua ajaran yang kita lakukan hari ini adalah semua itu dari Islam. Kita mengajar, kita belajar, kita bersikap, kita berakhlak, kita bersosial, semuanya adalah aturan dari agama kita Islam. Namun hari ini Islam sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka dari itu kita terus menjaganya, mensyiarkannya, menguatkannya dengan sarana edukasi, dengan berdakwah di berbagai negeri. Semoga itu semua menjadi langkah awal kita untuk menjaga kehormatan Islam. Maka dari itu kita akan mengundang guru kita yang terhormat Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah bergabung bersama kita. Kita sapa bersama guru kita. Assalamualaikum Syekh Ahmad Al-Misri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Syekh, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat dermawan sekalian, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dermawan, para pejuang kemanusiaan ACT dimanapun Anda berada, yang menyaksikan melalui Zoom, yang menyaksikan melalui Facebook, hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berdiskusi mengenai tema kita, yaitu menjaga kehormatan Islam. Agenda ini pula diinisiasi oleh KKIPP, yaitu Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina dengan aksi cepat tanggap. Pada hari ini kita terus menggaungkan, yaitu tentang isu yang tidak bisa lepas, yaitu bersatu bebaskan Palestina. Baik Syekh, tanpa berpanjang kalam, karena sudah masuk waktu kita berikan sesi kita hari ini kepada guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dipertemukan kita semua di sore hari ini
Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba yang saya ingin mengomentari lebih dahulu apa yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Naim, bahwa Islam kita sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin memperbaiki hal tersebut atau meluruskannya. Ya, ini pernyataan yang harus diluruskan, bahwa Islam insya Allah baik-baik saja. Hanya yang tidak baik-baik saja adalah umat Islam. Kita tidak pernah khawatir terhadap Islam. Islam tidak akan dirubah. Islam tidak akan berubah. Karena itu adalah agama yang mulia, yang Allah senantiasa menjaganya. Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran tetap akan dijaga oleh Allah Jalla Jalla. Akan tetapi, yang tidak baik-baik saja adalah umat Islam. Kita tidak khawatir terhadap Islam, tapi kita khawatir terhadap para pengikut agama Islam. Khawatir mereka berubah, khawatir mereka bisa malas beribadah, malas berdakwah, malas mendekatkan diri kepada Allah. Baru di situ hal yang benar-benar sangat menakutkan kita, mengkhawatirkan kita semua dimanapun kita berada. Kita lihat pada saat ini isu umat Islam dimanapun berada, berkaitan dengan beberapa negara, Palestina, Suriah, Yaman, dan lain sebagainya. Ya, dan itu tidak bisa kita mungkiri bahwa kita semua melihat apa yang terjadi pada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Ada sebuah riwayat tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama, dari sebagian para sahabat, dari Nabi, tapi semua jalur dari riwayat ini sangat mungkar atau sangat lemah. Ya, akan tetapi maknanya sahih, artinya benar. Arti daripada pernyataan dari ungkapan tersebut itu benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan yang kita sering dengar ini adalah man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada umat Islam, ya, barang siapa yang tidak peduli kepada umat Islam, maka dia tidak termasuk daripada umat Islam. Hadis ini dinilai sangat mungkar atau sangat lemah oleh sebagian hadis. Tetapi secara arti makna daripada hadis tersebut itu sangat benar, ya, dan benar apa yang disampaikan dalam riwayat tersebut. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa mukminin itu, iman kita ini, seorang mukmin itu bersaudara. Kenapa kita peduli Palestina? Kenapa kita peduli Yaman? Kenapa kita peduli negara-negara lain? Sedangkan mereka bukan bangsa kita, bukan negara kita. Mereka beda bangsa, beda budaya, beda bahasa, beda negara, dan lain sebagainya. Kita peduli karena kita sesama ukhuwah, atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kadang-kadang ukhuwah Islamiyah kita ini lebih berharga dibanding, lebih kuat, lebih erat dibanding ukhuwah nasab kita. Mungkin sesama om kita, ponakan kita, sepupu kita, adik kita, kakak kita, bahkan kadang-kadang sama keluarga kita, hubungan kita renggang atau tidak baik-baik saja. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat ukhuwah kita, ukhuwah nasab dan ukhuwah Islamiyah kita, bisa jadi kadang-kadang ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat, lebih erat, lebih bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hal demikian di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Artinya apa? Seorang mukmin itu bersaudara. Semoga kita benar-benar sebagai saudara, dimanapun mereka berada, merasa disakiti, kita juga merasakan hal demikian. Nabi SAW menjelaskan hal demikian dalam hadisnya juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman sempurna seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia cintai hal demikian untuk dirinya sendiri. Dan dalam hadis riwayat Muslim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udw tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sa'ar. Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, saling mengasihi, kemudian dan saling menyayangi. Perumpamaan itu Nabi SAW memberikan contoh
tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan akan ikut merasakan sakit tersebut. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat kita sebagai ukhwah, bersaudara, dan tidak boleh kita meninggalkan saudara kita. Kita memperjuangkan haknya. Kita menjunjukkan tinggi nilai-nilai kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimu wa la yaslimu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak akan menzaliminya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa mengurus kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mengurus kebutuhannya, kebutuhan dirinya. Barang siapa yang menyingkirkan sebuah kesusahan, membantu untuk menyelesaikan sebuah kesusahan yang dihadapi dalam hidup seorang muslim, niscaya Allah akan mempermudah, menghilangkan kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW mengatakan, wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Dan orang yang orang muslim yang benar-benar menutup, barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan kita sebagai satu tubuh. Ya, maka kita saling peduli, saling perhatian, saling mencintai, saling menyayangi. Itu ada yang namanya takaful ijtimai, yang disebut solidaritas sosial. Ya. Dan itu bukan hanya sebagai syariat, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Coba perhatikan. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib yang dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, perhatikan, Nabi SAW mempersaudarakan antara para kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah penduduk asli Makkah, ansar adalah penduduk asli Madinah. Mereka kaum muhajirin meninggalkan negeri mereka. Tanah air mereka tinggalkan, tanah mereka tinggalkan, rumah mereka, harta mereka tinggalkan semuanya. Kemudian Rasulullah membagikan hal tersebut antara kaum muhajirin dan ansar, apa yang dimiliki oleh saudara kita di Yathrib pada saat itu. Mereka membagikan hartanya, dia punya 1.000 dinar, dia bagi 500, dia punya 10.000, 5.000. Subhanallah, itulah. Dan pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, tamu Rasulullah SAW, ingin makan di rumah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim kepada istri-istri beliau, ternyata mereka tidak punya makanan di rumah. Kemudian ada seorang sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang menjamu tamu saya ini? Kata seorang sahabat dari Ansar, saya Rasulullah, padahal dia nggak punya makanan. Coba perhatikan, segitu dia peduli dengan tamunya Rasulullah, segitu dia peduli dengan saudaranya, segitu dia perhatian, begitu penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian orang tersebut mengatakan, saya Rasulullah yang akan menjamunya. Padahal kalau kita perhatikan, orang ini hanya cuma punya makanan malamnya, makanan malam untuk dia, istrinya dan anaknya. Artinya dia tidak punya kelebihan makanan. Subhanallah para ikhwah, para jemaah yang berkenan. Orang ini menjamu tamunya Rasulullah di rumah, kemudian dia bilang sama istrinya, ayo hidangkan semua makanan kepada tamu kita, kemudian kita berpura-pura makan, anak-anak kita dibuat tidur. Kemudian mereka berpura-pura makan. Akhirnya tamunya Rasulullah SAW makan sampai kenyang. Coba begitu perhatian mereka. Tamunya Rasulullah makan kenyang dan mereka tidur dalam kondisi lapar. Kemudian pada hari kedua dia datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad ajiballahu min sun'ikuma bidhaifikum al-laila. Allah sangat takjub kepada apa yang kalian terhadap tamu saya semalam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Hasy, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan, mengutamakan saudaranya atau kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Subhanallah. Walaupun para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka ini ada khasasah, mereka ini ada kesulitan di dalam kehidupannya. Walaupun mereka ini ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kesulitan ekonomi, dia kesulitan kehidupan, makanan, minuman, tapi subhanallah dia masih cinta
dia masih peduli terhadap saudaranya. Walaupun coba apa yang terjadi itu di dalam diri kita. Kalau kita punya istri, coba kalau kita suatu malam kita ajak tamu ke rumah tanpa ada pemberitahuan kepada istri kita. Apa yang kita bisa melakukan Allah? Bisa jadi kita diprotes sama istri kita. Kamu sih ngajak orang nggak kasih tahu saya gitu. Saya kan bisa mempersiapkan, kan nggak ada makanan di rumah. Tapi coba para ikhwat yang dimulakan Allah, karena ini tamu Rasulullah SAW dan orang tersebut meyakini bahwa benar-benar dia akan mendapatkan kemuliaan ketika dia menjamu tamu Rasulullah SAW. Ternyata subhanallah, dia mendapatkan kemuliaan. Allah sendiri takjub kepada apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut kepada tamu Rasulullah SAW. Begitulah sesama muslim, begitulah kita sesama saudara kita seiman, seakidah. Kadang-kadang kita orang berprotes, kenapa kita seorang mikirin Palestina dan lain? Kita bilang, jangan menurut Islam saja. Bukan karena mereka saudara kita muslim, seiman, seakidah. Ya, menurut kemanusiaan saja. Menurut kemanusiaan bahwa Anda ini bagaimana? Anda sebagai muslim, sebagai orang beriman, tidak peduli dan tidak perhatian. Kemudian, fadilah ukhuwah Islami itu sangat luar biasa. Merasakan manisnya iman. Kemudian menjadi syafaat di hari kiamat. Kemudian derajat yang tinggi di surga dan mendapatkan mimbar dari cahaya. Kemudian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Itulah fadilah daripada ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, dan ukhuwah Islamiyah kita ini, ukhuwah imaniyah kita ini punya tahapan. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua tafahum, saling memahami. Yang ketiga ta'awun, saling membantu. Yang keempat adalah takaful, saling meringankan kesulitan yang dihadapi saudara atau merasa kita senasib dengan mereka. Kemudian yang tertinggi adalah ithar, mengutamakan kepentingan saudara daripada diri kita sendiri. Untuk memelihara ukhuwah kita Islamiyah, kita menyebarkan salam, memberi hadiah, bersilaturahim, mengungkapkan kata cinta karena Allah. Kemudian saling menasihati, menutupi aib saudara, menyebar salam, berkata baik, membantu kesulitan mereka, mendoakan saudara kita dimanapun mereka berada. Para jamaah dan para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka kalau kita perhatikan aturan Islam, syariat Islam, begitu sangat luar biasa untuk mempererat, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita antara umat Islam dimanapun mereka berada. Maka diwajibkan yang namanya zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang fakir miskin. Dan ada 8 golongan yang Allah SWT sebutkan dalam surat Taubah ayat 60. Mereka yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian ada sedekah tatawwu, sedekah yang kita lakukan ya untuk menutupi kesulitan-kesulitan saudara kita. Maka kalau kita bersedekah kepada orang fakir miskin mendapatkan 1 pahala. Kalau kita bersedekah untuk kepada saudara kita orang muslim, orang beriman, maka apalagi dia tetangga apalagi dia kerabat kita, insya Allah mendapatkan 2 pahala. Kalau dia cuma hanya seorang membutuhkan, kita dapat pahala. Walaupun dia non-muslim, boleh kita kasih sedekah kepada orang non-muslim. Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada mereka. Karena ada 8 golongan yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan sedekah kepada saudara kita, kerabat kita yang membutuhkan. Kita ber2 pahala. Nabi mengatakan pertama setelah sedekah, yang kedua adalah silaturahim. Kemudian dalam Islam, sedekatul fitr, yang kita sebut zakat fitrah, itu kita memberikan kepada orang miskin agar dia tidak meminta-minta pada hari raya. Kemudian nasihat kepada orang umum. Rasulullah SAW mengatakan, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, kemudian untuk imam-imam, pemimpin para umat Islam, dan orang-orang awam. Kita memberi nasihat. Maka, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba perhatikan Islam, itu sangat luar biasa. Begitu luar biasa kepedulian Rasulullah SAW kepada umat Islam, kepada umat manusia, dimanapun mereka berada. Rasulullah SAW ada sebagian kelompok, sebagian kaum yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, mereka ini telah masuk Islam. Ternyata mereka berpura-pura masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan kepada mereka beberapa 70 sekian sahabat, ya, atau 70 sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian mereka tersebut dibunuh oleh kaum tersebut. Namanya Ri'il dan Zakwaan. Kemudian Nabi SAW bangun selama 30 hari.
selama 1 bulan Rasulullah SAW mendoakan mereka yang telah membunuh para sahabat. Nabi SAW peduli, mereka membutuhkan bantuan, Nabi SAW kirimkan kepada mereka. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat yang datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Dan itu adalah sahabat yang mulai duluan datang kepada Rasulullah SAW dan membawa sedekahnya. Yang lain pada ikut menyuruh sahabat tersebut dan meletakkan sedekah di depan Rasulullah. Langsung Rasulullah SAW senang dan bahagia. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan hadis yang masyhur, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Barang siapa membuat sebuah sunnah hasanah dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala yang melakukannya sesudah beliau. Maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Maka coba mereka yang menggerakkan. Saya tidak punya buat. Maka ketika kita punya apa-apa, hanya kita punya suara, hanya kita punya Instagram, hanya kita punya Facebook, kita hanya punya akun YouTube kita punya channel YouTube, kita bisa mengajak banyak orang. Seperti teman-teman kita di ACT dan organisasi-organisasi lain yang berusaha mengajak orang untuk kebaikan. Dia mungkin sendiri nggak punya apa-apa. Dia cuma hanya menyampaikan kebutuhan saudaranya. Akhirnya dia ikut menjadi jembatan untuk kebaikan saudara-saudara lain. Subhanallah. Para ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan contoh-contoh yang diterapkan di dalam agama Islam itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana pedulinya mereka terhadap umat Islam. Ya, dan bagaimana umat Islam harus sangat senantiasa peduli kepada saudara-saudaranya dimanapun mereka berada. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa menghidupkan gairah, ya, wibawa di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan wibawanya Islam di dalam diri kita, gairah, kepedulian kita kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Padahal sayang sekali, kadang-kadang orang yang kerja keras, kerja ini untuk membantu menjadi jembatan untuk kebaikan, mengantarkan bantuan, dan memperhatikan, peduli kepada umat Islam dimanapun mereka berada, tapi subhanallah, para ikhwah-ikhwat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata ada di antara kita, dari umat kita, dari agama kita, dari negeri kita, yang mereka itu luar biasa, ya, dan mereka itu namanya al-mu'adzirun. Mereka itu, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin. Ya, ketika terjadi sesuatu pada umat Islam, dia bilang, bukankah kami sampaikan ini, bukan kami pernah kasih tahu kalian, ya, kalian kenapa melakukan hal ini dan itu, akhirnya kalian celaka dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi peperangan ketika saat itu bersama Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka Allah katakan kepada mereka, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Maka Allah katakan, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian ada kaum yang lain, mereka yang bakhil, ya, bukan hanya bakhil, dia kikir, dia punya harta, dia punya segala-galanya, ingin bisa membantu, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mengajak orang lain, jangan beri, jangan bantu, karena ini uangnya dilarikan kemana dan lain sebagainya. Itu yang sayang sekali. Itu yang kadang-kadang ada sebagian orang kumpulkan dana atau apa untuk saudara kita di Palestina, kemudian dia selalu menuduh, wah itu mereka yang memakan hartanya, mereka memakan uangnya, mereka yang ini, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang bersusah, dan kita tidak boleh meniru hal demikian. Kemudian para ikhwah-akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Begitu umat Islam mulia, seperti yang sampaikan di awal, kita tidak khawatir terhadap Islam. Kita khawatir terhadap para pengikut agama Islam. Mereka bisa berubah. Maka ketundukan, kehinaan kita di hadapan Allah SWT untuk kebaikan itu adalah mulia di sisi Allah SWT. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman, "Man kana yuridu al-'izzata, falillahil 'izzatu jami'an. Walillahil 'izzatu
wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu izzahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Bagaimana kita bisa merasakan, menikmati izzah wibawa umat Islam dan merasakan kehormatan Islam ini? Kita bisa memperjuangkannya. Kita tahu bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong kita, Allah memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita agar senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Biyadihi kullu syai'in wa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan sebagian orang dan Allah merendahkan, menghinakan sebagian yang lain. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahar, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab." Maka izzahnya umat Islam itu kalau kita benar-benar merasakan kehormatan umat Islam, kita perjuangkan agama Islam, kita perjuangkan dan kebaikan Islam. Seorang muslim kalau merasakan izzah dengan agamanya sendiri dan dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musuh Islam tidak akan meraih kita, tidak akan mendapatkan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Musnad dari Imam Abu Dawud dalam sunan beliau dari Thauban, umat yang lain akan berebut kalian sebagaimana sebuah hidangan dihidangkan untuk sebuah kaum, mereka berebut untuk memakan hidangan di dalam satu tempat tersebut. Kemudian Allah akan cabut rasa takut daripada musuh kalian. Musuh kalian tidak akan takut kepada kalian, tidak akan merasakan ketakutan kepada kalian. Kenapa ya Rasulullah? Atau apakah pada saat itu kami sedikit? Kata Nabi SAW, "Antum kathir walakinnakum ghutha'is sayl." Ghutha' ka ghutha'is sayl. Kalian ini sangat jumlahnya banyak sekali, tapi kalian seperti buih yang ada di lautan, tidak ada nilainya, tidak ada kehormatannya, tidak ada rasa ketakutan musuh kepada kalian. Tapi Allah tanamkan sifat Tuhan di dalam diri kalian. Apa itu Tuhan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta dunia dan kita takut mati. Kalau kita perhatikan kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika keluar ke negeri Syam, ya, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar ke negeri Syam, mau ke Palestina. Dia ingin mengambil kunci Baitul Maqdis. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab membawa satu kendaraan dan bergantian bersama pelayannya. Umar naik radhiyallahu anhu, kemudian pelayannya jalan. Kemudian pelayannya naik, Umar radhiyallahu anhu jalan. Subhanallah, mereka saling bergantian di jalan. Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berada di perbatasan negeri tersebut di Palestina, menunggu kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian coba perhatikan apa yang terjadi. Sayyidina Abu Ubaidah ketika melihat seorang pelayan naik dan Sayyidina Umar yang menuntut kendaraannya. Bagaimana ya Amirul Mukminin? Anda bertemu dengan tentara, bertemu dengan pendeta-pendeta negeri Syam dan keadaanmu seperti ini. Bajumu berantakan dan lain sebagainya, karena beliau berjalan. Kemudian Sayyidina Umar langsung mengatakan, kalau orang lain selain kamu, hai Abu Ubaidah, yang mengucapkannya, aku akan menghabisinya, aku akan memukulnya, ya, aku akan menghukumnya. Tapi Sayyidina Umar mengutarakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam, famahma ibtaghayna al-'izzata bighairi al-Islam adzallana Allah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena agama Islam. Maka kalau kita mencari kemuliaan di luar agama Islam, kami akan dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Izzah ini, kemuliaan ini, wibawa umat Islam ini, kehormatan bukan karena harta yang banyak atau kejabatan yang tinggi. Bukan itu semua, tapi itu adalah hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Al-Mu'izz, Al-Muzil, Allah yang memuliakan dan Allah merendahkan. Allah memuliakan yang taat kepadanya dan Allah menghinakan mereka yang maksiat kepadanya. Walillahil izzatu wa li rasulihi lil mu'minin. Dan yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang mulia. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak satu bisa memuliakannya, yang bisa mengangkatnya, yang bisa menghormatinya. Ada apa dengan umat Islam saat ini? Karena
Apa yang menyebabkan umat Islam merasa hina dan dihinakan dan tidak ditakuti oleh musuhnya? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, sebagaimana saja hadis yang disampaikan dari hadis Rasulullah SAW, disampaikan dari Tauban dari Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dan Abu Daud dalam Sunan beliau. Kemudian kita kehilangan izzah kita karena kebanyakan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan, merendahkan umat Islam karena mereka tidak menolong saudaranya. Ya, orang yang lain membutuhkan pertolongan dari Palestina, di Yaman, di Suriah, di negara-negara lain, dan kita tidak menolong mereka. Dan kita mendapatkan penghinaan tersebut karena kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadalah ayat 20. Kemudian karena mereka tunduk kepada selain Allah, mereka tunduk dan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada negara-negara lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, khashi'atan absaruhum, tarhaquhum dhillah, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Allah sampaikan hal demikian di dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai dan ayat 43. Kemudian mereka meninggalkan agama Allah. Ya, mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengembalikan izzah lagi? Kita yakin bahwa Allah akan mendapatkan pertolongan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dan dengan taat kita benar-benar akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa bangga dengan agama ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian enggak usah takut, enggak usah khawatir selama, dan kalian jangan merasa rendah, merasa hina jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah jika kita berilmu, karena la yumkinillah an yumakkina al-ummatin jahila. Tidak mungkin Allah memberikan berkuasa untuk umat yang jahil, umat yang bodoh. Maka kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Apalagi para jemaah yang dimuliakan Allah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai Pancasila kita, ya, itu bernilai-nilai yang kebaikan. Ya, Pancasila kita ini adalah rangkaian dari kesatuan, ya, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, ya, satu sama lain, tidak dapat dibagi-bagi, ya, seperti yang kita maklumin bahwa nilai-nilai Pancasila ini yang saling menguatkan, ya, dan bernilai Islam semuanya, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini yang mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini beserta isinya. Kemudian manusia, ya, manusia Indonesia beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa Subhanahu wa taala. Itu adalah ketaatan iman terlihat dari menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situnya adalah menjalankan hubungan kita yang baik bersama saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui, ya, kedudukan manusia sederajat dan sama. Tidak ada perbedaan antara kita, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, ya, yang dijamin oleh negara Indonesia. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kita memperjuangkan keadilan bagi diri kita, tapi dimanapun saudara-saudari kita berada, kita selalu memperjuangkan nilai-nilai kebaikan tersebut untuk saudara kita dimanapun mereka berada. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semua, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh Persatuan Indonesia, dan begitu Persatuan Bangsa Indonesia, Persatuan Umat Islam, Persatuan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, artinya apa? Tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisahkan, ya, oleh sebab apapun, bahwa persaudaraan kita, persatuan kita di Indonesia bukan hanya persatuan kita di Indonesia, tapi persatuan kita bersama saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini adalah
sendi utama demokrasi di Indonesia, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya kita perjuangkan keadilan untuk diri kita, tapi keadilan untuk saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan para ikhwah-akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperjuangkan ya nilai-nilai kebaikan di antara diri kita bisa memperjuangkan ukhuwah Islamnya kita bisa memperjuangkan hak saudara kita dimanapun mereka berada, agar benar-benar kita peduli kepada mereka. Mohon maaf, saat ini kalau ada yang bilang, saya nggak punya harta, bagaimana saya bantu mereka? Minimal aja bisa sampaikan informasi ini ke banyak teman-teman. Bisa sampaikan berita-berita ini kepada banyak teman-teman, bahwa ada organisasi-organisasi, banyak ada teman-teman kita, saudara kita yang mengumpulkan harta untuk saudara kita di Palestina, saudara kita di Yaman, saudara kita di Suriah, saudara kita di Indonesia, di pedalaman-pedalaman yang mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian para ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita tidak punya harta, minimal kita punya lisan, kita punya tulisan, kita punya akun Facebook, kita punya akun Instagram, kita punya channel YouTube, kita bisa menyampaikan informasi tersebut kepada banyak teman-teman kita. Jika mereka ikut bergabung, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahala mereka dan orang-orang yang melakukan kebaikan sampai hari kiamat tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah, "Sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ya ila yaumil qiyamah." Ya, barang siapa melakukan sebuah kebaikan, ya, maka dia akan melakukan kebaikan tersebut lalu ditiru oleh banyak orang, sebagaimana sahabat tersebut mengumpulkan sedekah di hadapan Rasulullah, kemudian banyak sekali orang yang Nabi SAW meniru sahabat tersebut dan mengumpulkan sedekah sebanyak-banyaknya. Akhirnya Nabi mengutarakan hadis tersebut, barang siapa membuat sebuah sunnah hasanah, sunnah yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahalanya dan pahala mereka yang melakukannya sampai hari kiamat tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Mudah-mudahan kita menjadi lisan untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, atau menjadi jembatan untuk kebaikan saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Kita peduli Palestina bukan karena mereka Islam saja, kaum muslimin saja, bukan karena di situ adalah tempat Isra'nya Rasulullah, dari situ tempat Mi'rajnya Rasulullah, dari situ di situ adalah tempat Rasulullah SAW menghadap kiblat pertama, kiblat umat Islam 16 sampai 17 bulan. Subhanallah. Itu di situ karena kemanusiaan. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada saudara kita, saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, dan kita selalu memperjuangkan hak kemanusiaan. Jadi saudara Naim juga sampaikan, karena kemanusiaan. Minimal itu saja yang kita perjuangkan, karena kemanusiaan dan keadilan. Itulah nilai-nilai Pancasila kita yang mengajarkan keadilan, bukan hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia. Keadilan itu adalah yang diperjuangkan oleh setiap orang yang berakal sehat dan berhati nurani. Semoga Allah memberikan kemudahan, pertolongan, agar senantiasa memperkuat ukhuwah Islamnya kita, persaudaraan kita, agar kita saling merasakan bahwa kita saling membutuhkan. Kita insya Allah saling membantu, saling menolong dalam kebaikan. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Saya berikan waktu yang secukupnya untuk bisa dialog atau tanya jawab. Syekh, Masya Allah luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran atas materinya yang luar biasa, Syekh. Sahabat dan sekalian sudah menyimak, sudah mendengarkan betapa hebatnya Islam itu. Tadi di awal sekali saya menyampaikan yang sedang tidak baik-baik itu adalah umat Islamnya, seperti itu. Jadi ini adalah tugas besar kita selaku para pejuang kemanusiaan, selaku sahabat dermawan yang sudah berpikir secara global bahwasanya Islam itu adalah luas, Islam itu memiliki pengaruh yang besar. Baik sahabat dermawan sekalian, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab di sini. Sudah ada beberapa penanya. Kita coba masuk ke pertanyaan pertama dari sahabat kita, Mbak Farihatul ya, dari Surabaya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai muslim menerima ketidakadilan atas kemerdekaan Palestina? Lalu bagaimana kita sebagai muslim menerima ternyata masih banyak orang-orang di negara lain itu yang menyalahkan muslim gitu ya, menyalahkan muslim atas kekacauan yang terjadi, atau mungkin ada yang masih percaya terkait dengan fitnah-fitnah yang dibuat-buat sehingga dipojokkan bahwasanya ini adalah perbuatan seorang muslim. Bagaimana sih? Ya,
Kita ketidakadilan ini memang tidak dipungkiri oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan muslim dan muslimah. Setiap orang yang tidak punya akal sehat dan tidak punya hati nurani. Setiap orang yang punya hati nurani dan akal sehat pasti akan melihat itu ketidakadilan yang ada di Palestina saat ini. Kezaliman-kezaliman yang terjadi. Bukan hanya di Palestina, di Yaman, di Suriah, di negara-negara lain. Coba perhatikan. Itu orang yang punya hati nurani saja, punya akal sehat. Kita tidak cenderung kemanapun. Itu akal sehat saja memandang bahwa itu tidak keadilan yang terjadi. Bagaimana kita sebagai muslim, muslimah, ternyata masih banyak orang yang di negara lain masih menyalahkan muslim atas kekacauan yang terjadi. Betul, itu kita yang salah. Saya setuju kita semua salah. Termasuk saya juga, saya menyalahkan diri, bukan menyalahkan orang lain. Kita tidak mencari kambing hitam. Kita salah, kita harus mengakui kita salah. Kenapa? Karena kita jauh dari nilai Islam. Mufti Palestina ditanya, kapan Al-Quds, kapan Al-Masjid Al-Aqsa itu kembali kepada umat Islam? Beliau mengatakan, idza raja'na ila Allah, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih jauh dari nilai Islam. Sesama saudara aja bertengkar. Kita di antara kita sesama muslim aja saling membid'ahkan, bahkan kadang-kadang saling menafsirkan. Karena berbeda mazhab, berbeda pemahaman, berbeda pendapat. Itu kadang-kadang perbedaan politik aja menjadi permusuhan antara kita. Ya, itu kapan, sampai kapan kita bisa bersatu, bisa saling menerima, karena memang kekurangan diri kita sendiri. Ukhuwah tidak terwujud di dalam diri kita, hati kita semua. Maka ukhti yang bertanya dari Surabaya, kita berdoa, kita mulai dari diri kita masing-masing. Saudara Naim mulai, saudari kita Farihatul juga bisa mulai dari dirinya sendiri, dan teman-teman yang lain, semua kaum muslimin muslimat mulai dari dirimu sendiri. Ya, jalankan kebaikan, jalankan perintah, jauhi keburukan, jauhi kemaksiatan, jauhi larangan Allah SWT. Itulah yang akan menjadi sebab kita bisa kembali kepada izzah Islam. Ya, kepedulian, keperhatian umat Islam kepada diri kita. Ya, dan kita bisa peduli perhatian kepada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Tapi kalau Anda masih memikirkan diri sendiri, nafsi-nafsi, ya itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita lihat perpecahan antara negara Islam, dan kita sudah menyaksikan ya juga, perpecahan sampai putus hubungan diplomat antara mereka. Itu bagaimana kita sesama muslim aja kita ribut? Bagaimana kita mau menghadapi musuh? Ya, maaf, kayak ada orang mau jadi pemimpin, tapi di dalam rumahnya sendiri dia nggak bisa ngatur istri, anaknya. Bagaimana kamu bisa ngurus banyak orang? Ngurus 3-4 orang aja, kamu udah pusing. Bagaimana kamu ngurus lebih banyak? Ya, maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera kembalikan izzahnya umat Islam. Kalau agama Islam itu aman kok. Aman semua. Hanya yang kita berharap izzah umat Islam. Ya, mudah-mudahan insyaallah menjadi perantara untuk kan, dan Anda bisa menyampaikan informasi ini. Ayo tanamkan kecintaan, kepedulian, keperhatian kepada saudara-saudari kita dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengenai dunia, terutama di Indonesia ya. Hari ini kan kita banyak sekali menyimak berita dari berbagai media, terutama dari TV mainstream gitu ya. Baik yang bersifat keagamaan ataupun dari bersifat moral gitu sih. Itu kan merupakan tanggung jawab sebagai kita umat Islam. Karena itu semua menjadi kerusakan moral dan lain-lain. Apakah kita ketika mendengar hal tersebut menjadi tanggung jawab kita, Syekh? Apakah seberapa jauhkah tanggung jawab kita gitu untuk berusaha? Coba diulang lagi, nggak kedengaran gimana? Coba saya cek dulu. Kita mendengar berita, Syekh, di berbagai media, terutama di TV mainstream, tiap hari itu beritanya tentang hal-hal yang negatif gitu ya. Kita sedikit menjadi geram dan ingin memperbaiki gitu. Apakah hal semua itu menjadi tanggung jawab kita atau bagaimana kita menyikapinya? Betul sekali. Betul sekali. Itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam yang harus bertanggung jawab terhadap hal demikian. Jangan berlepas diri untuk terus berusaha memperbaiki, meluruskan, ya, memberikan penjelasan, kemudian berhusnuzan kepada saudara-saudari kita. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sekarang itu hal demikian itu terjadi di mana-mana, seperti masalah rumah tangga orang atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang lain, itu jangan juga termasuk orang yang menyebarkan hal demikian.
karena kita tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka-mereka itu. Kecuali kalau hal berkaitan dengan kenegaraan dan lain, jangan juga menyebarkan berita-berita yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang menjatuhkan seorang tanpa ada bukti yang begitu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Syekh, Masya Allah, luar biasa. Sahabat teman sekalian, jadi jangan pernah putus asa gitu ya, terus berjuang karena negara ini adalah tanggung jawab kita juga gitu ya Syekh, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Syekh, bagaimanakah langkah kita selaku para dermawan gitu, para relawan ini dapat menjaga isu Palestina agar anak-anak kita, generasi ke bawah kita itu tetap memiliki spirit yang sama dengan kita gitu. Kalau bisa mereka lebih bersemangat, lebih berenergik untuk aksi-aksi pembebasan Palestina, Syekh. Sebenarnya harus di sini kurikulum anak-anak kita tentang Palestina dan kedudukan Baitul Maqdis atau Palestina di dalam Islam. Khususnya karena Baitul Maqdis itu atau Al-Quds ini atau Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat umat Islam pertama. Maka harus diajarkan kepada anak-anak kita. Di setiap kurikulum harus ada. Di setiap pengajian, khutbah, Islam seperti apa. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Dimanapun kita berada. Tidak boleh ada berlepas diri daripada kewajiban tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Syekh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Syekh, manakah yang menjadi prioritas kita untuk menjaga kehormatan Islam gitu ya? Apakah dari sisi moralnya dulu ataukah dari sisi ibadahnya dulu, Syekh? Ini kira-kira apa yang lebih kita utamakan, Syekh? Sebenarnya kita lagi krisis moral, krisis akhlak. Kalau saya bilang saling menghujat, saling membidahkan, saling mengkafirkan, saling menjatuhkan, saling meremehkan, ya saling memfitnah, itu tidak bagus. Maka perbaiki moral kita dulu. Ya. Kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Saya tidak diutus melainkan aku memperbaiki akhlak manusia. Nah, baik, Syekh, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita coba cek WA dulu apakah ada yang bertanya nih. Kalau nggak ada, saya buat pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Baik, Syekh, apakah ada dalil gitu ya, atau misalkan ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa umat Islam ketika membebaskan Palestina ini akan mendapatkan pahala seperti ini gitu? Apakah ada gambaran dari Nabi SAW atau bagaimana sih untuk memperkuat mungkin sahabat dermawan memperjuangkan Palestina? Seingat ana semua bantuan kita kepada saudara-saudari kita, termasuk yang setiap yang bernyawa itu, kita memberikan bantuan, pertolongan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berbuat baik kepada seekor binatang saja kita berpahala. Apalagi kepada saudara kita. Apalagi binatang aja dapat pahala. Kemudian apalagi kepada manusia. Apalagi sesama muslim. Itu kan tingkatan yang luar biasa. Maka inna Allah kata ihsan ala kulli syai'. Maka kita ini sebagai orang Islam benar-benar kita harus mulai saat ini memperhatikan saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Jangan kita merasakan oh ada pahalanya atau tidak. Pasti semua bernilai pahala dan kebaikan. Anda memberi salam aja kepada orang dapat pahala, apalagi yang lain. Ya, maka jangan diragukan bahwa Allah akan berikan pahala kepada siapapun yang membantu saudaranya, apalagi sesama manusia yang sedang dalam kesulitan. Ya, apalagi mereka sedang dalam kesulitan, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan dari Mas Azan ya, Masya Allah. Namanya Azan dari Klaten.
Bagaimana memberikan kesadaran kepada teman yang lebih memilih mendukung Islam, Syekh? Karena jika kita langsung memberi informasi gini sejarah dan lain-lain, mereka akan langsung menolak, dan kurang sepakat gitu ya. Ya akhi, ada itu jangan memandang mereka Islam. Kadang-kadang Islam-Islaman, hanya bungkusnya doang. Ya, maka jangan terpengaruh dari mereka. Contoh-contoh yang baik banyak. Jangan kita lihat contoh-contoh yang buruk. Bagaimana kita meyakinkan lalat bahwa bunga lebih bagus daripada bangkai? Hah? Bagaimana kita mau susah dikasih tahu. Hai lalat, sini saya mau bisikin. Kalau kamu ke bunga itu lebih bagus kok daripada kamu pergi ke tempat sampah atau tempat yang buruk. Itulah, subhanallah, susah untuk dijelaskan ke lalat itu. Si lalat itu kurang bodoh gitu kan. Nah, wahai lalat, bahwa bunga lebih indah dibanding tempat-tempat yang buruk. Tapi malah dia milih di situ. Itulah lalatnya. Ya, dan Anda paham, biar Anda tidak ngomong ke sana kemari, bahaya. Ya, saudara Naim sedang dipantau oleh banyak orang. Jadi, itu antum paham. Susah kita meyakinkan, membuktikan, menjelaskan kepada seekor lalat bahwa bunga lebih indah dibanding bangkai. Gitu aja. Ya, maka itu ada aqidatul wala' wal bara'. Kita cinta karena Allah, benci karena Allah. Saya cinta fulan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cinta kepada saudaraku ini karena Allah, tapi saya benci maksiatnya. Tapi bukan karena dia maksiat berarti saya menjauhi, saya menghindari. Tidak. Saya benci maksiat yang dilakukan. Tapi tetap saya mencintai dia karena masih di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, Syekh. Tapi kalau saudara kita, siapa namanya tadi, afwan? Siapa namanya? Azan Muhlis. Azan ya? Azan, mudah-mudahan bukan azan maghrib ya? Masya Allah, tabarakallah. Ya akhi, kalau antum bisa menjelaskan kepada si ekor lalat itu, bahwa bunga lebih indah dari bangkai, tolong kasih tahu saya caranya apa, biar saya beritahukan kepada dia juga insya Allah. Baik, Syekh, insyaallah. Baik, nggak usah diperpanjang lagi pembahasan yang itu. Kita masuk ke pembahasan yang lain aja. Ya, karena suara azan itu berbahaya kadang-kadang. Tidak disuka oleh kaum syaitan. Baik, Syekh. Kita lanjut, Syekh, ke diskusi berikutnya. Bicara lalat seperti bakal banyak banget, Syekh. Jadi nggak ada ujungnya. Kita fokus ke pembahasan yang seru-seru aja gitu ya. Kalau kata coach, Syekh, kita bahas yang asik-asik aja. Baik, Syekh, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Teman-teman yang di Zoom nih nggak ada mau bertanya langsung nih. Silakan, saya buka forumnya nih buat umum. Silakan. Ini ada Muhammad Fadil, ada Tanbil Gofilin, gitu banyak ya, Masya Allah. Ada Jamila, Mbak Jamila. Silakan yang mau bertanya langsung hidupkan audionya, dan lebih seru lah. Masya Allah. Oh iya, sahabat yang menyaksikan, yang berbahaya. Syekh, mungkin kita sedikit singgung nih, Syekh, bahasan-bahasan yang lagi ramai juga di medsos gitu ya. Ini ada sebuah film kartun, saya sebut aja Nusa dan Rara gitu ya. Banyak sekali buzzer-buzzer yang menyerang gitu. Seakan ingin, ini bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut gitu. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Bahkan ada publik yang tergiring opininya untuk benar nih Taliban gitu-gitu. Gimana sih? Saya belum kenal itu apa, Anda belum tahu. Mungkin nanti saya itu bisa kartun tentang kartun Nusa dan Rara, film-film edukasi gitu sih. Jadi kayak film animasi, kemudian pengisinya dari Nusa dan Rara, Nusantara. Saya belum bisa memberikan komentar ana sesuatu yang ana belum nonton. Itu berbahaya. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwur. Harus sebelum menghukumi sesuatu, harus saya mengenal dia lebih dahulu. Maka nampaknya saudara Naim, Masya Allah, tabarakallah, aktif dibanding saya, Masya Allah. Saya salut. Ya, saya belum sampai di medsos, saya. Tapi di kitab masih banyak orang. Masya Allah, alhamdulillah. Belajar lagi dengan Syekh ini. Masya Allah, barakallah fiik, jazakallah khair.
Baik sahabat rumah sekalian, yang mau bertanya silakan dihidupkan videonya dan audionya. Ini mumpung saya masih ada waktu untuk kita nih. Silakan yang mau bertanya. Oke, kita cek lagi. Silakan, Azan Muhlis mau bertanya lagi nih kayaknya nih. Hidupin audionya aja, Mas. Aduh, bahaya beliau ini. Silakan. Izin bertanya, Syekh. Afwan, suara saya menjawab. Masya Allah. Suara saya jelas. Okay. Suara ahli surga, Masya Allah. Jelas. Amin. Izin bertanya terkait tadi yang disampaikan Syekh terkait tahapan mengenal tahapan bersaudaraan tadi yang ta'aruf. Ya, ukhuwah. Nah, tahapan ukhuwah Syekh. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi lagi. Nah. Tadi agak terputus kan. Afwan. Siap ya akhi. Insyaallah. Siap. Insyaallah saya ulangi. Ada pertanyaan lagi? Ada Syekh. Ini ada dari ukti kita nih di ACT. Katanya kalau Palestina merdeka tandanya kiamat. Bagaimana menurut Syekh? Pada takut banget pada jomblo. Kalau Palestina merdeka tandanya akan kiamat gitu Syekh. Belum. Masih jauh. Banyak sekali tanda hari kiamat yang belum muncul. Tanda hari kiamat kecil belum muncul sampai saat ini. Maka jangan mikirin kiamat kita. Kematian kita. Kapan saja kita bisa meninggal, nggak harus nunggu kiamat besar. Tapi kadang-kadang kita yang berangan-angan panjang. Nah, maka saya sekarang mengulangi lagi penjelasan tentang yang saya sampaikan tadi tentang masalah ukhuwah. Tahapan ukhuwah Islamiyah. Semoga saudara Azan bisa mencatatnya dan tidak lupa. Arti dari azan itu dalam bahasa Arab artinya pemberitahuan. Al-ikhbar wal-i'lam. Nah, tahapan ukhuwah Islamiyah yang pertama adalah ta'aruf. Saling mengenal. Ya. Ta'aruf artinya saling mengenal. Kemudian yang kedua, tafahum, saling memahami. Ya, kalau mau mencatatnya silakan. Ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, saling membantu. Ta'aruf, saling mengenal. Tafahum, saling memahami. Ketiga, ta'awun, saling membantu. Keempat, takaful, saling meringankan kesulitan yang dihadapi saudara. Yang keempat, takaful, saling meringankan kesulitan yang dihadapi saudara. Yang kelima, itu tertinggi, ithar. Dalam Al-Quran ada. Tadi ayatnya saya baca. Dalam surat Al-Hashr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bih khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bih khasasah. Ithar, alif ya, ta, alif ra, ithar. Artinya apa? Mengutamakan kepentingan saudara daripada diri sendiri. Ithar dalam ibadah makruh. Contoh, saya sudah di saf pertama, di belakang imam. Tiba-tiba ada teman saya mundur, saya persilahkan teman saya masuk di saf pertama, saya mundur di saf kedua. Itu makruh menurut para ulama. Ithar dalam ibadah, hukumnya adalah makruh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Kalau misalkan pada kondisi sholat gitu ya, kemudian di belakang imam itu ada makmum yang maju tanpa sepengetahuan dia ada badal imam Syekh. Jadi itu bagaimana kondisinya? Apakah disuruh mundur jemaah atau makmum tersebut atau bagaimana Syekh? Khawatir nanti kalau imamnya batal,
makmum yang di belakang, ini bagaimana kondisinya? Itulah salah satu fikih sholat yang jarang diterapkan. Biasa yang berada di belakang imam itu para makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang sudah sepuh ataupun punya jabatan. Sehingga kalau imam batal, dia tidak bisa meneruskan. Itulah kesalahan dari diri mereka sendiri. Maka mohon agar kita benar-benar bisa menerapkan fikih sholat dengan baik dan benar. Yang di belakang imam adalah orang-orang yang ngerti fikih sholat, yang hafal Al-Quran, walaupun nggak seluruhnya. Kenapa? Biar kalau imam batal dan lain bisa menggantikan posisi seorang imam tersebut. Ya, maka itu lebih bagus. Kalau ada yang bisa menegurnya dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus, boleh, tapi jangan kasar. Jangan sampai ada ribut di dalam masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bilang mundur, saya nggak mundur, saya datang duluan. Kamu kenapa suruh saya mundur? Jadi rusuhnya di situ yang kita tidak harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman sahabat termasuk semua, ada kaidah yang baru kita pelajari juga, yaitu tidak ada isar itu makruh dalam ibadah. Masya Allah. Baik, saya mungkin karena waktu kita semakin sore, mohon izin kita ingin mendengar deh closing statement dari Syekh sekaligus merangkum apa yang tadi saya sampaikan. Fadhil Syekh. Nah, kita akan mendapatkan izzah Islam jika kita peduli terhadap orang yang diberi nama Islam atau diberi nama Muslim. Jika Anda peduli dengan dia, maka benar-benar Anda wujudkan Islammu. Jika Anda mendoakannya, berarti Anda benar-benar sesama saudara. Perhatikan. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, jangan sekali-kali menghalangi orang lain berbuat baik. Kalau Anda tidak mau berbagi, jangan menghalangi orang lain untuk berbagi. Kembali kepada Islam, kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Islam. Ayo kita sekarang bererat, berkuat ukhuwah Islamiyah. Saling peduli, perhatian, menutupi aib, mendoakan kebaikan, dan senantiasa mengharapkan ampunan dan ridha Allah dalam segala urusan dan hajat kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan Islam. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali kalau kita menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Anda akan ditolong oleh Allah, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Susah kita jelaskan untuk seekor lalat bahwa bunga lebih indah dibanding bangkai atau tempat sampah. Begitu dengan mereka yang memandang orang-orang Muslim yang bantu saudara kita di Palestina dan negara-negara lain, itu dia sebagai orang yang tidak peduli dengan saudaranya di Indonesia dan lain. Kita peduli dengan saudara kita di mana kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkuat ukhuwah Islamnya kita. Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat dermawan, Masya Allah, Alhamdulillah, closing statement dari Syekh Ahmad Al-Misri mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Dan juga sahabat dermawan sekalian, tidak lupa saya ajak kembali untuk terus memberikan support terbaiknya untuk kemanusiaan. Melalui aksi cepat tanggap, bisa dengan berwakaf, berzakat, dan juga mendekati Hari Raya Kurban, juga bisa berkurban melalui Global Kurban ACT. Bisa klik di websitenya globalkurban.com. Di situ ada pilihan untuk berbagai distribusi kurban, bisa ke Palestina, ke Yaman, ke Suriah, dan negara-negara Islam lainnya. Insya Allah, ya, filantropi dari sahabat dan mas sekalian akan menjadi buah kebaikan, akan menjadi bola salju juga, pahalanya terus mengalir, karena semuanya untuk kebahagiaan dan juga berbagi pahala dan berbagi kebaikan kepada seluruh sahabat kita di seluruh dunia. Baik sahabat dan mas sekalian, dan juga sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya menyaksikan mengikuti agenda kajian sore ini. Insya Allah kajian ini terus berlanjut dari Selasa dan juga hari Kamis pada jam yang sama, jam 4 sore sampai menjelang maghrib. Dan adapun asatisnya juga sudah kami siapkan. Nanti sahabat dan mas sekalian, kita akan share kembali bisa melalui kanal YouTube dan juga kanal Facebook yang ada di ACT. Terima kasih pada Syekh Ahmad Al-Misri selaku narasumber kita.
jazakumullah khairan katsiran. Dan juga sahabat yang melalui Zoom, jazakumullah khairan jaza. Amin. Sekian dari saya Muhammad Naim selaku host pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.